Dengan nomor mahasiswa 4103030211121. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester kuliah single programming dengan dosen pengampu Pak Iqbal Wirawan, ST Unkom. Jadi saja di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai soalnya. Di sini kita diperintahkan untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana yang mampu menyimpan data anggota perpustakaan dan menggunakan sebagai jukeboard. Di sini ada data, ada ID, number, nama anggota teks, kode anggota kombinasi teks dan number, tanggal lahir date, tempat lahir teks, tanggal pendaftaran timestamp, platform application. Di sini ada beberapa macam, ada kode executor versi 3, 4, Next.js, Vue.js, Laravel, AngularJS, Node.js, Express.js, HTML5. Nah, di sini saya menggunakan web application menggunakan kode executor 3. Lalu di platform database servernya, di sini saya memakai MySQL. Lalu untuk sistem operasinya, saya menggunakan Windows 10 dan web servernya saya memakai XAMPP Apache. Lalu diperintahkan juga untuk membuat videonya berisi penjelasan dari fungsi aplikasi. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya langsung akan menjelaskan mengenai sistem aplikasi web yang sudah saya buat. Nah, sebelumnya di sini saya akan membuka XAMPP-nya. Web servernya XAMPP Vanilla versi 3 dengan menstartkan Apache dan MySQL. Lalu kita masuk ke halaman login. Sebelumnya saya akan menjelaskan dimulai dari database. Nah, untuk database-nya di sini saya membuat dengan database purpose_recipe. Di sini juga terdapat beberapa tabel, anggota, katalog buku, login, dan transaksi peminjaman. Sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan di soal, di sini tuh ada ID, sequence number, lalu ada nama anggota, kode anggota, tanggal lahir, tempat lahir, dan tanggal pendaftaran. Lalu kita space struktur. Nah, sesuai dengan ketentuan dari soal, ada ID auto increment, memakai extra auto increment, lalu ada nama anggota memakai tipe varchar, kode anggota juga memakai tipe varchar, lalu tanggal lahir memakai date, lalu tempat lahir menggunakan varchar, lalu ada tanggal pendaftaran menggunakan timestamp. Lalu masuk ke Smart Library Plugin. Nah, dalam plugin-nya di sini saya memakai di dalam latarnya memakai warna biru, lalu ada tulisan Smart Library dan menggunakan kotak login dengan berwarna biru tua. Lalu saya membuat logo juga Smart Library seperti ini. Nya tuh di bawah dari nama saya, lalu Smart Library-nya adalah perpus yang cerdas dan responsif terhadap kebutuhan
keinginan perusahaan. Lalu sebelum menjelaskan ke login, kita coba untuk cek dengan password yang salah dulu. Misalnya seperti nah, ketika username dan passwordnya tidak sesuai dengan apa yang sudah disimpan di database, maka akan kembali ke halaman awal. Jadi, lalu kita masukkan ke username dan password yang sudah disimpan di dalam database, yaitu admin, passwordnya juga admin. Lalu kita coba login. Nah, jika username dan login sesuai, maka akan masuk ke halaman selanjutnya. Lalu untuk penjelasan codingannya, kita masuk ke segmen type. Di sini saya membuat folder iwp_resti. Nah, di sini juga udah ada beberapa folder file yaitu ya. Sebelumnya kita masuk dulu ke config, lalu ke autoload. Nah, dalam autoload ini terdapat libraries. Di sini saya menambahkan database, session, dan from validation. Lalu untuk autoload helpernya, di sini juga saya memasukkan URL, security, from sama file. Lalu untuk autoload modelnya, di sini saya menggunakan login dan admin. Setelah itu masuk ke proses. Nah, di sini juga saya mengganti root default controllernya menjadi home. Lalu kita masuk ke aset. Di mana untuk folder aset ini ada beberapa folder lagi, yaitu ada CSS, JN, email, dan login. Nah, di situ untuk menyimpan file-file yang akan dimasukkan ke dalam codingan. Setelah itu, masuk ke penjelasan database PHP, di config. Nah, di sini ada active group default, query builder true, lalu ada database default array. Nah, di sini saya menggunakan hostnya dengan localhost iwp_resti. Lalu untuk username-nya root, database-nya dengan nama purpose_resti. Langsung, sudah itu, lalu masuk ke home PHP. Home PHP di file controller. Nah, di sini ada kelas of extend CI controller, lalu public function index, di mana false if jika from validation false is what to index. Else lainnya, kalau misalkan tadi kan sudah mencoba untuk login dengan username dan password yang salah, maka jika username passwordnya salah, maka akan kembali lagi ke halaman index atau ke halaman loginnya. Kalau misalkan else lainnya username disinput pas username, jika diinputkan username dan passwordnya yang benar, maka akan dicek dulu si loginnya, maka langsung jika sesuai dengan di database, maka
akan masuk ke halaman selanjutnya atau session set plus data. Lalu setelah itu kita masuk ke login PHP. Login PHP ada di folder model, di mana pas login instance CI model, kan kalau misalkan framework CI3 itu loginnya memakai MVC model sama controller. Kalau misalkan tadi di controller, sekarang di CI model. Lalu untuk public function-nya, function check login, username set value, username, password set value, password, lalu result hasil dari database value username where password, di mana itu akan mendapatkan login. Lalu setelah itu masuk ke halaman dashboard di repository. Nah, di sini ada di dalam dashboard saya menyimpan kata selamat datang di RA Smart Library, lalu ada UAS Introduce New Programming, Resel di sini, lalu nomor saya. Nah, di sini saya menambahkan ID card dengan bacaan total buku, total keseluruhan, lalu ada peminjaman, jumlah buku yang dipinjam, total anggota, jumlah anggota keseluruhan, dan pengembalian jumlah buku yang dikembalikannya. Di sini juga saya menyimpan beberapa JPEG atau file foto buku-buku, contoh buku-buku. Mungkin untuk penjelasan codingannya, kita masuk lagi ke sublime text, lalu masuk ke data PHP. Data PHP di folder controllers. Nah, di sini ada kelas data extend CI controller, lalu public function index, $login, display di query, select login. Jadi data PHP ini di dalam data PHP ini harus sesuai dengan database. Data login, numRows. NumRows itu diambil dari semua data di halaman login. Jadi dicek kembali ada berapa si data di dalam database ini. Jadi nanti itu akan menyesuaikan dengan inputan yang di database, lalu masuk ke sini, ke dalam front-end-nya. Lalu di sini ada load view template header, di mana di sini itu saya memecahkan template-nya menjadi 3 bagian, ada navbar, sidebar, dan footer. Dikarenakan kenapa saya memecahkan si template-nya menjadi 4 bagian, dikarenakan agar ketika proses pengeditan tidak terlalu banyak untuk dieditnya gitu. Lalu untuk view, kita masuk ke view. Nah, di sini ada dashboard. Dashboard PHP. Nah, di sini sesuai dengan apa yang tadi ada di dalam ada di dalam front-end. Ini codingannya dengan div class card body, heading 4 class partikel dengan capital text white, teksnya berwarna putih dengan inputan total buku, lalu ada total buku keseluruhan. Nah, di sini tuh teks info dimasukkannya CI3-nya dengan PHP echo $katalog buku.
Lalu di sini juga di peminjaman sama seperti yang di atas, pinjaman jumlah buku yang dipinjam pihak dari dolar transaksi peminjaman. Lalu ada juga total anggota, jumlah anggota keseluruhan PHPMO adalah anggota, dan ada juga dalam pengembalian, ada juga dalam pengembalian jumlah buku yang dikembalikan dan PHPMO-nya di dalam transaksi peminjaman. Nah di sini tadi itu di dalam itu ada buku-buku. Nah di sini buku-buku itu dimasukkan di dalam card funded card image, di mana ada PHP echo base URL. Di dalam folder asset itu terdapat image buku dengan nama filenya buku 4 JPG. Nah di sini saya memasukkan 42 gambar buku. Lalu setelah itu kita coba ke data admin di dalam web. Nah, di dalam data admin ini, kita coba untuk menambahkan data. Misalkan username-nya Resti, password-nya Resti, nama, password-nya 123, namanya terus admin. Nah, untuk penambahan di data admin sudah selesai dengan nama Resti, password 123, nama Resti, nama. Lalu kita mencoba untuk edit. Kalau edit ini tuh akan kembali ke halaman awal. Kita coba dengan password yang sebelumnya. Pasti dengan password 123. Apakah akan bisa? Nah, sudah bisa ya dengan password yang baru. Lalu kita coba menghapusnya. Apakah data akan dihapus? Nah, maka data yang sudah tadi kita buat sudah terhapus kembali. Jadi edit tambah hapus di data admin sudah bisa. Lalu kita masuk ke dalam penjelasan kebingungan. Nah, di sini ada di controller. Lalu kita masuk ke data admin dan PHP. Nah, untuk codingannya itu, di sini ada class data admin extension controller, di mana ada public function index. Nah, public function tambah data dengan view template header, navbar, sidebar, admin footer, lalu public function tambah aksi. Nah, di sini tuh ditambah aksi ada dollar username, this input username, lalu dollar password, dollar this input post password, nama dan telepon dari tabel data admin. Lalu untuk datanya di sini menggunakan array, lalu ada this admin insert data, menambahkan data di mana di bawah dari dollar data dan login, redirect. Jadi redirect akan kembali ke data halaman atau index. Kembali ke halaman data admin atau index. Lalu untuk public function dalam datanya juga itu menggunakan sesuai dengan ID.
Where array ID $ID. Jadi judulnya dari si ID-nya. Lalu untuk edit aksi juga sama seperti di delete, tapi dengan ada tambahan di sini tuh di edit aksinya tuh ada di dalam edit datanya tuh ada si admin dengan di select query. Lalu setelah itu kita masuk ke model admin. Model admin PHP. Nah, di sini tuh di model admin PHP ada kelas admin extension model, modelnya. Lalu ada public function get data table untuk mendapatkan data, return this db get table. Dimulai dari database ini. Lalu public function insert data sama, lalu public function update data untuk mengubah datanya dimulai dari $table, $data, dan $where. Lalu ada public function delete data, $where, dan $table. Lalu kita masuk ke data. Kita masuk ke bagian lagi di dalam data anggota. Nah, di dalam data anggota ini untuk penjelasan kontennya mungkin sama ya seperti di data admin. Langsung saja kita mencoba untuk menambahkan data anggota. Misalnya untuk data dengan nama Rara sudah tertambahkan. Sesudah itu lalu kita coba untuk mengedit data yang tadi dengan mencoba ini mau di Bandung, mencoba untuk mengubah namanya menjadi Ilham. Bisa. Kita submit. Maka data dari nama Rara menjadi Ihsan sudah bisa. Setelah itu kita coba hapus. Nah, sudah terhapus ya dengan nama Ihsan. Lalu masuk ke katalog buku. Nah, untuk katalog buku ini kita mencoba untuk tambah data, edit, dan hapus. Untuk penjelasan codingnya juga sudah dijelaskan ya, seperti data admin. Hanya semuanya itu sama persis, cuman ada pengubahan di file-file database-nya aja. Kita mencoba tambah data. Kita tambah ini. Buku. Kita buka. Kemudian maka tambahan data dengan judul buku matematika sudah ada. Setelah itu kita mencoba untuk mengedit.
dengan nama IPA. Dan data matematika sudah teredit menjadi IPA. Lalu kita mencoba untuk menghapus datanya. Maka data yang bernamakan di buku IPA sudah terhapus. Lalu masuk ke data peminjaman. Sini kita coba menambahkan data. Ini 12. Untuk nama siswa dan judul bukunya itu harus sesuai dengan ID. Dapat ini 3. 5. Kita coba submit. Maka penambahan buku sudah tertambah. Kita coba untuk mengedit. Coba untuk hapus datanya. Maka data peminjaman dengan B10 sudah terhapus. Lalu setelah itu kita masuk lagi ke pedoman yang terakhir. Kita masuk ke view. Lalu di sini ada template. Lalu kita kasih sebar. Untuk penjelasan ini di dalam nav item nav kategori di data user, di mana di sini tuh di href ada php FOBCL home, lalu ini logout varian seed out, di mana ketika kita mengklik seed out ini, maka akan kembali ke halaman login atau ke halaman home. Kita coba untuk seed out dari ini. Nah, maka kembali ke halaman login. Mungkin penjelasan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.